review sedikit yang kemarin, bukan kuantumnya maksudnya, ya. Jangan lupa nanti itu kalian kan akan bertempur di yang namanya fisika, ya. Ya, kalian akan bertempur di bidang fisika, ya. Sebagaimana dengan mata kuliah bidang yang lain, kimia, biologi, matematika, ya. Semua dan fisika ini kan semuanya ilmu pure, murni, ya. Jadi kalian harus tahu boundary-nya, yang mana yang fisika, mana yang fisika terapan, dan mana teknik fisika. Nah, untuk di fisika ini, itu core dari kedua itu, ya, baik applied physics maupun engineer, begitu ya. Nah, cara berpikirnya itu pun kalian harus terstruktur, ya, terstruktur dan sistematis. Nah, fisika sendiri itu, ya, dari banyak macam bidangnya itu, nah itu kan apa namanya, ditopang dengan 4 pilar, ya. Dulu aku diajari Pak Arif itu dengan 4 pilar, gini ya, 4 pilar, gini. Nah, 4 pilar ini, nah, gini, ya. Ini mungkin yang kemarin yang belum datang nih. 4 pilar, ini pilar yang pertama, ya, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ya. Jangan lupa yang pertama ini adalah mekanika klasik, ya. Sebenarnya aku bilang pertama, kedua, ketiga itu bukan berarti prioritas, ya. Ini mekanika klasik, ya. Mekanika klasik. Yang kedua ini mekanika kuantum, ya. Kuantum. Yang ketiga ini apa namanya? Mekanika statistik, ya. Semuanya bernama mekanika, ya. Artinya kalau mekanika itu kalian harus terbiasa dengan sebuah persamaan gerak. Nanti yang keempat itu elektrodinamika. Belum mas, yang elektrodinamika sendiri itu nggak ada mekanikanya, ya, karena dinamika sendiri itu kan juga mengandung tentang gerak, ya, kelistrikan. Nah, core, ya, apa namanya, core fisika itu cuma ini, ya. Jadi ini tuh fisika, ya. Jadi kalau kalian belum tahu gitu, ya, kalau kalian belum belum tahu, ya, ujung-ujungnya kuliah kalian itu kemana gitu, ke sini, ya. Ini namanya fisika, gitu. Nah, kalau misalkan ini yang jadi tiang, apa yang menjadi dasarnya, ya, itu kan juga pertanyaan yang menarik, ya. Apa yang menjadi dasarnya? Yang menjadi dasarnya adalah matematis, ya. Fisika matematis, ya. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks seleksi wilayah nanti, ya, pastikan kalian menguasai yang namanya integral, ya. Integral. Yang kedua derivatif, ya, derivatif. Nah, ujungnya di sini. Dan yang ketiga, yang jelas, ya, aljabar. Ini kalian kebanyakan sudah pada jago. Aljabar itu kan memindahkan ruas-ruas seperti itu. Nah, integral, derivatif, dan aljabar, ya, definisinya sangat sangat simpel. Tapi masalahnya untuk menuju definisi yang simpel itu kalian harus tahu definisi fisisnya dulu, ya. Kapan harus memakai diferensial, kapan harus memakai integral, kan begitu persoalannya. Nah, hari ini, ya, kita akan mencoba membahas tentang mekanika klasik, ya, dengan basis yang ini. Nah, yang kemarin kan mekanika kuantum itu sebenarnya juga menggunakan basis yang ini. Yang kemarin itu yang mekanika kuantum itu namanya aljabar linear, ya, yang Bra dan Cat itu, ya. Nah, itu pastikan kalian menguasai. Nanti buka lagi tolong, ya, nanti tolong banget kalian seriuskan, ya, di Onmipa itu. Kalian membawa nama UNER soalnya. Pelajari lagi, pelajarannya Pak Puji dulu yang namanya inner product dan outer product gitu, ya, yang aku ajarin kemarin itu. Begitu persoalannya, ya. Begitu kan. Sekarang kita akan coba bahas sebuah persoalan. Ini saya pilih soal, ya. Tapi kalian kalau dalam waktu 24 jam itu meskipun nggak pembinaan, kerjakan soalnya, ya. Jadi nanti apa namanya, kita bisa kita bisa tukar pikiran gitu, diskusi gitu. Jadi diskusinya tuh jalan gitu, ya. Begitu. Nah, kalian bisa
perlihatkan soal ini. Nah, ini aku lebih membahas soal yang lebih apa ya, yang lebih S1 banget ya. Kalau kalian yang soalnya yang kayak Newtonian itu kan kalian sudah pada jago ya. Aku yakin yang Newtonian itu. Atau minimal kalian apa namanya review-review lagi saja lah ya. Yang mekanika Newtonian itu. Karena kalau misalkan aku bahas itu lagi terkesan membuang-buang waktu. Ya, membuang-buang waktu. Terus dan itu kan juga sudah basisnya sudah kalian dapatkan di waktu SMA gitu. Nah, gini ya. Jadi kita bahas yang lebih out gitu ya. Dalam artian yang mana anak FK itu juga belum tentu gak mungkin dapat di SMA-nya ya. Nah, kita misalkan bahas ini ya. Ini membahas tentang disisi derivatif. Jadi nanti itu soal ujiannya ya, kita bisa lihat di tren yang 2021 itu soal ujiannya itu kan one step straight forward ya. Jadi kalian sekali turunkan ya. Tapi menurunkannya itu kan ya sedang-sedengan aja, nggak sulit dan nggak sulit dan nggak susah ya. Tapi tetap kalian harus tahu definisinya, begitu ya. Ini kan persoalan ya gaya sebagai fungsi waktu ya, fungsi waktu ya. Kalian bisa lihat ini sebuah benda titik yang masanya 5 kilogram. Oh, sudah. Tadi ini soal tahun berapa ini? Soal 2014. Ya. Tapi soalnya itu trennya seperti ini aja. Ya, tapi yang regional itu soalnya lebih sedikit. Ya. Sebuah benda titik yang masanya 5 kilo bergerak di dalam ruang yang dengan posisinya setiap saat digambarkan dengan R, ya. R fungsi T itu sama dengan 2T kuadrat min 4T I plus 5T J min 2T min 3K ya. Gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut adalah berapa, begitu ya. Udah, by definisi gaya ya, gaya itu kan F sama dengan M kali A ya. Nah, di mana A itu sendiri kan turunan kedua posisi terhadap waktu ya, M D2R per dt kuadrat. Nah, definisi ini kalian harus muncul di benak kalian ya. Nah, yang terpenting itu adalah ini sekarang ya, d2r per dt kuadrat. Artinya kita menurunkan ini 2 kali, begitu ya. Nah, sekarang kita turunkan berarti dr dt ya, kita turunkan terhadap t, berarti ini kan jadinya 4t ya, 4t min 4 ya, i plus 5t turunkan terhadap t kan 5j min 2t turunkan terhadap t kan 2 ya. Nah, 3 diturunkan terhadap t ya 0, berarti min 2k ya. Kita turunkan sekali lagi dt kuadrat ya, 4t turunkan terhadap t kan 4 ya, ini 5 turunkan habis, ini kan turunkan kan 0, begitu ya. Dan ini hasilnya adalah 4i ya. Berarti gayanya sekarang ini kan M kali A, M nya tadi kan 5 ya, 5 kali 4i sama dengan 20i ya, Newton, begitu. Ini tentu sangat-sangat mudah sekali ya. Nah, mari kita sekarang perlihatkan standar soal yang 2021 ya, yang Rizda beri ke aku itu ya. Mari kita cek. Nah, oke, sebentar ya. Ini kalian lihat. Nah, ini soal tentang mekanika ya. Ada soal nomor 1, hari pertama ini ya. Ini sebuah partikel bermasa M bergerak sepanjang sumbu Y dengan percepatan A. Nah, besar gaya itu sepanjang sumbu X adalah berapa? Ini kan mudah sekali. Bentar, kita ambil konteks yang tersulit, yang kesannya sulit. Ini nomor 4 ini bisa kita bahas. Terus dan nomor 5 ya. Nomor 4 dan nomor 5 mari kita bahas. Begitu ya. Nah, kita bisa perlihatkan sekarang. Ya, ini soal tahun 2021. Ya. Tapi nanti kalian pastikan ya, harus banyak mengerjakan soal-soal. Ya, kalian harus panas lebih dulu. Ya. Nah, jadi kalau
Karena kenapa? Kalau kalian panas lebih dulu, ya, dengan mengerjakan soal-soal itu, nanti kalian akan nggak kaget dengan soal-soal yang ada. Dan standarnya itu seperti ini, mudah. Ya, jadi kalian harus bisa menjawab itu. Oke, kita bisa perlihatkan. Soal ini dibutuhkan waktu 25 menit. Ya, mari kita lihat. Sebuah gaya F, ya, sama dengan Cx min 3x kuadrat I. Ya, berarti F itu sama dengan, ya, Cx min 3x kuadrat I. Ya, bekerja pada sebuah partikel sehingga partikel tersebut bergerak sepanjang sebuah x dengan, ya, dengan apa itu, r, ya, ini dengan apa ya, dengan r dalam f dalam newton, ya, ini f, ya, dan x dalam meter. Diketahui pada x sama dengan 0, energi kinetiknya 20 joule. Jadi pada saat x sama dengan 0, ya, EK-nya, ya, sebetulnya EK saat x sama dengan 0 itu 20 joule. Dan pada saat x sama dengan 3, ya, sama dengan 3, itu EK pada saat x sama dengan 3 itu dibilang 11 joule. Tentukan besarnya konstanta C berikut satuannya, jika ada satuannya. Begitu, ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat, ya, di sini, ya. Nah, ini sebenarnya basis-basis ini kalian bisa pelajari di buku Grand Air Follows, ya. Nah, bahwa yang namanya usaha itu, ya, atau kerja itu, ya, itu bisa dinyatakan sebagai definisi dari perubahan energi kinetik, ya. Kalau kita di SMA kalian masih tahu lah, ya, energi kinetik dan sebagai fungsi energi potensial, ya. Nah, mengenai turunannya kalian bisa baca sendiri, ya. Jadi energi kinetik gimana, dan jadi energi potensial bagaimana. Nah, bahwa penurunan itu memunculkan definisi sebagai berikut, bahwa usaha atau kerja sama dengan perubahan energi kinetik. Untuk memunculkan ini, kalian bisa cek, ya, di buku Follows tuh. Tapi nggak penting sih sebenarnya. Kalian butuh cara praktis saja, ya. Di mana definisi kerja itu kita perlu mengaitkan dengan definisi gaya, ya. Di mana kerja itu kan integral F dx sama dengan delta EK, ya, begitu, delta EK. Nah, dx ini dari mana sampai mana, ya, dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3, ya. Nah, maka nanti delta EK ini, ya, juga hasil dari, ya, EK pada saat x sama dengan 3 dikurangi EK pada saat x sama dengan 0, ya, gitu. Nah, kan namanya perubahan, kan, energi kinetiknya berubah, gitu. Nah, integral f dx ini tadi kan, ya, integral dari x 0 sampai x sama dengan 3, f-nya berapa tuh? Cx min 3x kuadrat, ya. Nah, itu apa? Cx min 3x kuadrat dx, ya, pada arah i, ya. Kita bisa integralkan ini straightforward, ya, mudah sekali. Nah, kita bisa integralkan integral ini, ya, c x sama dengan 0 sama 3 x min 3 x sama dengan 0 x sama dengan 3 x kuadrat dx, ya. Nah, ini EK pada saat x sama dengan 3 berapa tadi? Sama dengan 11 joule, ya. 11 joule, ini 20 joule, ya. Tadi kan seperti itu, ya. Ini 11 joule, yang ini 20 joule, artinya energi kinetiknya berkurang. Nah, integral ini, integral x dx kan, ya, setengah x kuadrat, ya. Nah, terus integral x kuadrat itu kan, ya, sepertiga x pangkat 3, ya. Kita batasi dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3, ya. Ini 11, ini min 20. Nah, jangan dikurangi dulu, ya. Ini kita masukkan batas yang x sama dengan 3 dulu, ya. Kita masukkan batas yang x sama dengan 3, berarti ini c, ya, kalikan setengah dikalikan 3 kuadrat 9, ya, dikurangi 3/3 kan 1, ya. 3 pangkat 3 27. Nah, ini dikurangi yang 0, ya. Kalau yang 0 berarti kan habis semua.
Nah, ini sama dengan 11 Joule min 20 Joule. Pertanyaannya kita harus cari C itu. Nah, apa ini maknanya? Ya, yang ini tadi apa nih? Ini kan hasil untuk energi kinetik yang X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3. Nah, yang ini kan hasil untuk energi kinetik yang X sama dengan 0. Nah, yang ini kan hasil batas untuk X sama dengan 3. Ya, berarti ini pasti sama dengan ini. Ya, dan yang ini pasti energi kinetik untuk X sama dengan 0. Ya, berarti kita simpulkan ya ini sama dengan ini. Ya, nah memang by ideal ini nggak usah dimasukkan dulu sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena turunan dari sini itu hasilnya itu ini. Ya, hasil turunnya itu ini. Makanya ada relasi antara keduanya. Berarti kalau ini dikurangi 9 per 2 C ya. C min 27 sama dengan 11. Ya, 9 per 2 C berarti ini sama dengan 38. Ya, nah ini 1, 38 bagi 9 nggak bisa ya. 38 bagi 9 nggak bisa. Berarti ini C sama dengan 76 per 9. Ya, seperti itu. Nah, apakah ini ada satuannya? Nah, itu persoalannya itu. Apakah ini ada satuannya? Nah, kita bisa lihat dari definisi F tadi. Ya, kita bahas masalah satuan. Ya, F kan CX min 3X kuadrat. Berarti kita fokus ke sini saja. Ya, berarti CX ini satuannya harus Newton. Ya, Newton itu ya, karena kenapa? Karena F itu kan satuannya Newton. Berarti suku-sukunya itu harus satuannya Newton juga. Gitu ya. Nah, Newton itu satuannya kan kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, di mana ini ya, C, X itu kan meter. Ya, kilogram meter per sekon kuadrat. Coret-coret, di satuannya C itu kan ya kilogram per sekon kuadrat. Gitu ya. Begitu. Nah, sampai sini ada yang kalian responkan? Silakan. Izin tanya Mas, Ya, silakan. yang itu tadi apa? Yang pas mencari C-nya itu kenapa bisa kita samain pas EK-nya sama dengan 3 sama EK yang sama dengan 3 itu? Kan kalau dilihat yang pas energi kinetik di X sama dengan 0, dia 0. Tapi yang di sebelahnya dia min 20. Oh, yang E sama dengan 3 itu min 20. EK pada saat E sama dengan 3, 11. ya EK 11. yang sama dengan 3 kan 11 ya. Nah, Tapi pas lihat di ruas sebelah kanan, EK yang X pas di X sama dengan 0, dia 20 kan. Tapi yang oh di iya, ruas sebelah kiri, EK di X sama dengan 0, dia 0 kan nggak sama. oh iya, nggak make sense, nggak make sense ya. Berarti harus dikurangkan ya. Oh iya, min 9 berarti ya. Oh iya, boleh, boleh. Iya, oke. Langsung aja berarti ya. Ya, bagus, bagus. Min 9 Joule ya. Min 9 Joule. Oke, next. Soalnya aku pikir seperti itu. Berarti hasilnya adalah hasil total saja. Jadi treatmentnya seperti itu. Berarti ini kan ya 9 per 2 C dikurangi 27. C min 27 sama dengan min 9 ya. Ini 36. 9 per 2 C. Ya, ini 1, 4. Ya, berarti C-nya sama dengan 8. Ya, untuk satuannya seperti ini. Begitu ya. Nice. Ya, jadi sebenarnya nggak sampai 25 menit sebenarnya. Ini poinnya anak fisika itu di sini sebenarnya. Karena saingan kalian nanti kan dari teknik juga. Anak ITS dulu yang kemarin itu yang lolos tuh dari teknik fisika itu. Nggak ada basis ini mereka. Yang mereka unggulkan itu kan
mekanikanya SMA itu. Jadi kalian harus punya nilai plus di sini. Gitu. Oke, kita coba cari yang lain. Gitu ya. Nah, definisi praktisnya seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa. Ada soal yang eh, kalian mungkin gak asing ya, cara pengerjaannya. Karena kalian baru ujian mekanika, ya. Dan kalian harus bisa itu. Nah, ini senangannya kalian. Bentar ya. Ya karena mekanika apa namanya klasik itu seperti itu. Kalau nggak mencari persamaan kayak tadi itu, ya. Kalau nggak menyelesaikan problem katrol atau problem yang Newtonian kayak SMA ya itu kan harusnya kalian nggak asing yang itu. Oke. Nah, sebentar. Aku coba cari yang 2018. Karena sebenarnya jujur aja nggak susah, bener-bener. Nah ini kalian bisa lihat soal ini, soal orang ini, ya, soal orang ini tuh soalnya dari buku buku Yohanes itu. Ini juga nomor 3 ini soal buku Yohanes ya. Nanti kalian baca sendiri ya, gitu. Jadi kita nggak mungkin kebahas semua karena waktu binaan kita hanya 1 sampai 2 minggu. Nomor 4 ini juga ada di buku Yohanes ini. Ya kalian baca itu. Ya pastikan kalian punya solusinya dulu lah. Ya. Nomor 5 ini soal dari buku Yohanes di Lim Jungko juga ada. Ini ya nomor 5 ini. Aku pernah ngerjain dulu ini. Aku dulu tesnya ini juga soalnya. Dan aku ya ribet dulu aja tuh. Nah, soal-soal seperti ini kan ya. Nanti Iqbal, Rizda sama Sri ya sering-sering diskusi juga ya untuk membahas soal yang belum-belum kayak gini-gini ini diskusi. Karena ini SMA sudah ada. Ya, harus banyak diskusi juga. Nah, ini soal yang ini nih agak panjang nih nomor 8 ini. Ya, ini kalian selesaikan ya arah sumbu X-nya, sumbu Y-nya itu. Nah, kita coba bahas yang soal yang ini saja. Ya, ini harusnya kalian nah soal-soal seperti ini kalau kalian lihat soalnya itu langsung terkesan terkesan agak sulit ya. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah mempelajari persoalan ya persoalan mekanika itu mudah. Dan kalian lihat soalnya ini kan sebenarnya eh, nggak perlu mencari solusi umum begitu ya. Jadi nanti kalian pastikan kuasai Lagrangian itu juga ya mekanika Lagrange ya. Nah kalau kalian bertiga ya serius di mekanika kemarin ya ngerti prinsip fundamentalnya nggak sembrono ya insya Allah nasional ya gitu. Oke. Nah ini nomor ya nomor eh, 9 tahun 2016 ini 18. Sebuah massa M bergerak dari puncak sebuah bola M yang bergerak jadi R tanpa friksi. Jika Lagrangianya L dinyatakan adalah M GR theta serta bidang potensial ya serta bidang bidang potensial ya bukan potensialnya. Nah bidang potensial ini di sini loh maksudnya di bawah ini V-nya sama dengan 0 maka Lagrangianya berapa ya. Nah ya kalian bisa menggunakan cara apapun deh terserah. Kalau aku sih kemarin tuh kan mengajarinya ya kalian tulis dulu koordinat umumnya ya dan sebagainya itu gitu. Nah ini kan kalian bisa itu ya. Nah ini kan koordinatnya x, y begitu. Nah ya biasakan ini kan koordinatnya apa nih? Kalau lingkaran itu kan koordinatnya polar ya. Ini kan koordinat polar. Nah ini di x di sini ya. Ini x ya. Terus yang ini kan y ya. Begitu. Nah ini jari-jarinya r gitu ya. Ingat R-nya itu sini sampai sini loh ya. Kita belum bahas yang sini sampai sini, ya. Nah, ini Y, ya. Yang ini X, gitu ya. Nah, berarti kita bisa nyatakan koordinatnya.
Ya, koordinatnya itu di mana? Koordinat umum. Kalau kemarin kamu ngajari, koordinat umumnya di mana? Di X dan di Y. Dan kalian tuh sebenarnya nggak usah khawatir terlalu jauh sebenarnya mengenai menyatakan koordinatnya ini dalam fungsi R dan theta. Nggak usah pusing-pusing. Kan dia bisa lihat sistemnya lingkaran. Ya kalau lingkaran itu kan misalnya ini ya X-nya ini kan gini. Ya ini kan segitiga gini ya. Nah, ini kan tetanya di sini. Ya, ini X, ini R. Nah, berarti Y-nya yang sini. Ya, berarti kan Y-nya di sini kan R cos theta gitu loh. Ya, R cos theta. X-nya R sin theta. Ya. Nah, jari-jarinya kan tidak berubah. Artinya, di sini yang berubah terhadap waktu hanya tetanya saja. Ya, ini kalian sudah jago nih, kali aku yakin. X dot, kalau kita turunkan terhadap waktu, berarti hanya ngefek di tetanya. R-nya enggak. Berarti turunan sin kan cos ya. Nah, tambah theta dot. Ya, berarti y dot itu kan jadinya min r theta dot sin theta. Ya. Nah, sekarang ya udah kalian bisa bahas ya. Nah, sekarang energi kinetik. Nah, kinetik T kan sama dengan setengah M gitu ya, setengah M X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat. Ya, masukkan tuh setengah M. Nah, ini oh M ini M besar ya. Nah, hati-hati ini fatal nih kalau salah. M-nya M besar. Kenapa? Karena kita harus manut definisi ya. Oh, sorry, M kecil ya. Aku pikir M besar, sorry. Ya, kalau ini M besar ikut M besar ya. Jangan itu. Nah, jangan buat definisi sendiri. Ini sorry. Aku pikir M besar. Soalnya ada soal yang itu M besar. Masukkan ini ya. Nah, ini R kuadrat, theta dot kuadrat, cos kuadrat theta. Dan Y dot kuadrat ini ya, plus R kuadrat, theta dot kuadrat, sin kuadrat theta. Ya, ini setengah M, R kuadrat, theta dot kuadrat, keluarkan ya, ini sisa cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Ya, ini kan sama dengan 1 ya. Nah, ini setengah M, R kuadrat, theta dot kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan Iqbal dan kawan-kawan langsung ke sini itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, karena space-nya itu juga kecil ini, space-nya. Nah, kalau energi potensial, ya, energi potensial. Ya, berarti V-nya kan di sini kan cuma karena pengaruh ketinggiannya doang. Ya, ya, mg mgy. Ya, karena ini kan di atas sembuh x sama dengan 0, berarti positif kan y-nya kan. Kecuali kalau bolanya ini ada di bawah sini, berarti negatif. Ya, mgy, berarti ini mg r cos theta. Ya, berarti Lagrangiannya L P min V. Ya, ini setengah M R kuadrat theta dot kuadrat min MGR cos theta. Ya. Nah, ini soalnya ini tidak memerlukan solusi secara eksplisit. Ya. Nah, soal ini terkesan susah bagi orang yang nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Jangan, ini kalau kalian lihat ya, ya lah, cuma gitu tok. Ini kan aku udah dapat mekanika. Tuh, tapi jangan salah sangka. Ya, orang-orang dari universitas lain itu juga banyak yang nggak bisa soal ini. Ya, dulu aku juga ngerjakan soal ini. Aku juga diskusi sama anak Ubaya dulu. Dulu kan offline tuh. Dia ngapalin rumus segitu banyaknya, aku masih ingat tuh. Ya, tapi yang keluar juga juga yang kayak gini. Ya, dulu aku juga nggak bisa ya, waktu maba. Aku ngerjakan ini waktu maba 2017. Kan aku maba 17 ya. 2018 aku ngerjain ini di Unipa kalau nggak salah. Ya, nggak bisa, jujur aja nggak bisa. Ya kalau mau alasan sih sebenarnya ya karena maba, tapi nggak bisa dibuat alasan juga karena dulu Pak Arif ya, dan kating-kating dulu ngajarin aku mati-matian tentang Lagrangian ini. Pada ini juga nggak bisa. Ya udahlah, begitu. Ya, jadi itu soal-soal singkat nanti. Onmipa itu soal-soalnya seperti itu. One step straight forward ya, cepat gitu, cepat dan taktis gitu. Asalkan apa? Kalian tahu definisinya, gitu loh ya. Kok Lagrangian, ya, ya. Aku yakin kalian
ini punya power di sini. Ya, kalau soal-soal yang seperti ini kan bisa cek ini. Soal-soal yang seperti ini nih mungkin agak agak sedikit ya, karena ini kalau kalian sudah bisa menguraikan kekalahan momentum arah X dan Y itu sudah very good. Ya, soal-soal seperti ini kalian harusnya bisa. Ya, karena anak SMA pun tahu itu. Yang Newtonian aku pasrahkan ke kalian saja. Ya, yang ini juga juga mudah ini. Nomor ini. Ya, cuma matematisnya tuh yang harus kalian sabar gitu. Ya. Nah, kita coba cari persoalan yang lain. Kayak nomor sebentar. Ya, ini soal-soal yang ini basic ya. Soal-soal kecepatan rata-rata ini ya. Ini yang di SMA juga ditanyain tuh. Yang ini juga ya percepatan rata-rata partikel antara 5 sampai 25 ya, antara 5 sini sampai 25. Ya, percepatan itu kan ini ya, percepatan sini sampai sini tambah ini bagi 2 rata-rata. Berarti kalian yang B ini percepatan rata-ratanya berapa ini? Sini ke sini jelas 0 ya. Karena kan di sini kan grafiknya V-nya konstan. Kalau V-nya konstan berarti percepatannya 0 gitu ya. Gitu. Jadi kalian nanti kalau masalah gerak lurus berubah beraturan, GLBB, GLB itu kalian ya untuk pelajari sendiri. Nah, soal-soal kayak gini nih, ya begitu. Nah ini pengen tak bahas, tapi sayang tandanya nggak ada, ya. Tapi andaikan tandanya ini ada, ya dipengaruhi ini kan ada partikel satu dimensi gaya dengan potensial UX ini, bla 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 ya. Tentukan syarat A agar sistem tersebut memiliki posisi timbang stabil. Ya kalian turunkan aja sekali ini terhadap 0, nanti ketemu A-nya, gitu ya. Gitu. Ini space-nya cukup ya, panjang karena nyari akar-akarnya itu yang butuh kerjaan. Ya, tapi tenang nggak susah. Kayak ini, percepatan tangensial. Ya, kan ada percepatan tangensial dan ada sentripetal ya. Nah, kalau tangensial itu yang biasa itu, yang dV per dt itu. Ya, berarti ini kan dV per dt itu kan sama dengan turunan 2 kali R terhadap T. Nah, sebenarnya kalian cuma nyari turunan ini 2 kali. Itu berapa gitu. Selesai. Ya. Nah, ini sebuah partikel bermassa M bergerak pada bidang XY dengan pengaruh gaya ini. Jika partikel, nah kita boleh bahas ini juga, ya, kita boleh bahas ini juga. Kita keep, ya. Ini, ya, ini gaya sebagai fungsi waktu ya. Oh jangan, ini buat kalian tugas saja, ya. Nanti next kita bahas. Ya, ini tugas buat kalian ya. Kalian coba dong, ya. Ini buat tugas ya. Kalian coba kerjain tuh. Ini ntar, ya. Terus ini kan mudah ya. Ini yang lumayan sih. Ini yang lumayan susah nih. Tapi kalau kalian ngerti ini pun mudah sebenarnya. Sebentar, kita pilih kan. Nah, ini ya Hamiltonian ini. Ya, ini kita keep ya. Kita bahas ini. Ya, kita bahas itu. Ya, kita bahas 2 soal lagi saja lah. Terus kita kasih penugasan gitu ya. Nah, tapi aku yakin kalian bisa kok yang ini. Nah, soal ini ya, kelas ini. Ya, kalian kalian Iqbal dan kawan-kawan nih, kalian bisa pelajari apa namanya? Trennya ya, bentuk-bentuknya, karakteristik soalnya. Ya, karakteristik soalnya itu. Kalian bisa lihat itu. Bahwa kan sebenarnya kan nggak susah-susah amat. Ya, kecuali mekanika kuantum kan. Itu kan kalian bisa lihat abstrak sekali. Yang aku ajarin tuh. Ya, kita bisa bahas soal kesalahan ini.
Nah, ini sebuah partikel bermasa m, ya. Ini lagi-lagi tentang mekanika Lagrange, ya. Mekanika Lagrange. Nah, ini soal tahun 2000 berapa nih? 16 ya. Bahkan 2016 ini kesannya ini kayak lebih susah aja. Nah, tapi bagi kalian ini harusnya mudah, ya. Aku kasih tahu alasannya. Ini ya, menentukan Lagrangian. Nah, ini ada partikel bermasa m, Lagrangiannya seperti itu. Ya, L sama dengan m per 2 x dot kuadrat min omega kuadrat x kuadrat E pangkat gamma T, dengan omega dan gamma itu konstanta, ya. Maka Hamiltoniannya bagaimana, ya? Ingat bahwa prinsip Hamiltonian itu kan kita harus nyatakan apa namanya dalam koordinat posisi Q dan momentum P, ya. Dimana Q ini kan posisi, ya. Posisinya kan di sini koordinatnya apa? Koordinatnya kan pada arah x, ya. Dan P ini kan momentum, ya. Nah, berarti momentumnya itu pun pada arah px, karena di sini hanya pada koordinat x saja, gitu ya. Nah, tapi di sini ada yang unik, ya, bahwa di sini Lagrangianya bergantung waktu, maka Hamiltoniannya pun juga bergantung waktu, ya, begitu. Nah, kita perlu cari P-nya sekarang, ya. P itu kan definisinya apa? Ya, jangan lupa, P itu definisinya do L per do x dot, ya. Ingat, definisi umumnya sebenarnya bukan do T, ya. Do T kan karena memang L-nya itu nggak bergantung pada, ya, di mana V-nya kan nggak bergantung pada kecepatan x dot, ya. Yang bergantung pada kecepatan kan T, makanya ada definisi yang lain ini do T, gitu ya. Tapi sebenarnya generally ini itu do L, gitu ya. Kalau kita turunkan ini terhadap x dot, bagaimana jadinya? Berarti kan x dot diturunkan kan jadinya x dot kuadratnya jadinya kan 2 x dot, ya, min omega kuadrat x kuadrat E pangkat gamma gamma T, ya. Berarti ini jadinya M per 2 kali 2 x dot, berarti kan ini M, ya, mx dot min M per 2 omega kuadrat, ada E pangkat gamma T nya, ya. E pangkat gamma T min M per 2 omega kuadrat x kuadrat E pangkat gamma T, ya. Nah, artinya apa? Kuncinya nanti kalian harus nyatakan x dot itu bentuknya bagaimana, kan begitu. Berarti kan ini kalau kalian masuk kumpulkan mx dot E pangkat gamma T kan jadinya px tambah M per 2 omega kuadrat x kuadrat E pangkat gamma T, ya. Artinya x dot itu kan sama dengan berapa? Berarti kan px per iya betul ya, x px per m, ya, per m, ya, E pangkat min gamma T, gitu ya. Tambahkan itu ya M per 2, ini semuanya dibagi M ini, ya. Berarti ini kan habis, ya, omega kuadrat per 2 x kuadrat ini bagi ini kan habis, berarti sisanya ini, ya. Artinya Hamiltonian nanti kalian bisa nyatakan itu, ya. Nanti kalian bisa nyatakan itu bisa berubah, gitu ya, definisinya itu. Berarti itu kan M per 2, ya, M per 2 itu dikalikan x dot kuadrat, berarti itu kan, ya, px per m E pangkat min gamma T gini, ya, plus omega kuadrat per 2 x kuadrat gini, ya, pangkat 2, ya, min omega kuadrat x kuadrat, ya, dikalikan apa tuh yang luar itu E pangkat gamma T, ya, begitu. Mas, ada rumus yang lain nggak yang lebih mudah daripada ini, ya? Kalian bisa nyatakan hubungan, ya, antara H dengan L itu kan gini, sigma QI PI min L, ya. Nanti kalau kalian gabungkan itu jadi seperti itu, di mana QI-nya itu sama dengan X, ya, PI-nya itu sama dengan tadi itu, ya, sama dengan bla 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 tadi itu, ya. Masukkan ke sini, nanti ini dapat dikurangi Lagrangiannya yang sebelumnya, ya.
by definition sebenarnya seperti ini. Begitu, ya. Oke, kita coba bahas soal terakhir, baru kita diskusikan apa yang kurang sih. Ya, ada kok soal yang lain tentang ini. Ya, tapi saranku nanti lebih elegan kalian pakai ini. Ya, karena kalian fisik gitu, lebih elegan gitu ya. Pakai cara ini. PI-nya masukkan kayak tadi itu. Ya. Nah, ada kok soal yang serupa dengan itu. Ya, kita bisa cari misalkan di soal tahun 2017 mungkin. Ini soal yang dulu aku belum dapat, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Hamiltoniannya ini, tuliskan persamaan Hamiltoniannya, ini kan gampang sekali ya. Tuliskan persamaan Hamilton dan penyelesaian umumnya. Nah, coba kita bahas yang, nah ini pun mudah sekali. Ya, sistem mekanik P-nya ini, V-nya ini. Nah, tanda titik itu koordinat U, V menunjukkan koordinat turun koordinat terhadap waktu. Ya, tuliskan Lagrangianya dan persamaan geraknya. Ini sudah jelas, clear ya. T-nya apa, V-nya apa gitu. Nah, itu malah disuruh cari solusinya. Nah, yang ini nanti kalian coba kerjain ya. Itu yang itu nomor 8 itu. Ada kok soal yang menyatakan uh, Lagrangiannya itu ya sebagai Hamiltonian dibalik gitu loh. Ya, kalian coba carilah gitu ya, ya. Nah, kita bahas soal 2021 ya. Soal 2021 ya. Ini ada sebuah bola kecil bermasa M dilemparkan ke atas dan dapat dianggap bergerak sepanjang bidang XZ ya, dengan persamaan itu ya, M d2r per dt kuadrat, jangan lupa vektornya min mg arah k itu ya, di mana r-nya sama dengan xi tambah zk ya. Bila diketahui posisi awal bola di titik asal dan besaran kecepatan bola adalah v0 ya, kecepatan awalnya v0 nih, berarti v pada saat t-nya 0 itu kan v0 ya. Ini syarat batas yang harus kalian tulis. Tentukan kecepatan dan posisi bola tersebut. Nah, pertama kita harus masukin dulu ya, bahwa apa namanya, R-nya itu sama dengan XI plus ZK. Nah, XI plus ZK ya, min MG K ya. Ini Iqbal, kalau kamu nulis seperti ini di Pak Feb ini kan disalahin ya, harus nempel ke sini katanya. Tapi biarlah, perfeksionis tidak berlaku di sini. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian pecahkan ya, berarti ini jadinya M d2 X ya per dt kuadrat I tambah M d2 Z per dt kuadrat K ya, sama dengan min MGK ya. Artinya kalian bisa pecahkan jadi dua persamaan. Ada persamaan yang pada arah Z ini ya, yang nempel sama K, dan yang nempel sama X. Kan di sini nggak ada, habis ya, di sini 0 ya, yang nempel sama X. Berarti kita bisa pecahkan jadi dua persamaan. Yang pertama, yang arah Z ini kan sama dengan ini ya, bahwa M d2Z per dt kuadrat sama dengan min mg ya. Sedangkan yang satunya ini arah Z ya, arah X berarti M d2X per dt kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, jangan lupa bahwa ini kecepatan awalnya itu V0 ya, pada saat T0. Artinya apa? Kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kalau secara matematika seperti ini. Berarti kan dx ya. Kalau ini vektor ya, dx per dt ya pada T0 ya, pada arah I gitu ya. Nah, tambah dz per dt pada saat T0 pada arah J itu sama dengan V0 ya. Begitu. Nah, ini kita bisa selesaikan ya. Kita bisa dapetin Z-nya ya. Berarti ini kan M d dt ya, dz dt sama dengan min mg ya. Ini bisa coret sebenarnya ya. Artinya kita bisa dapatkan bahwa dz dt artinya komponen kecepatan pada arah z gitu kan, itu sama dengan ini ya, d dt nya pindah ke sana, min gdt ya. Artinya di sini kalau kita integralkan kedua ruas, berarti ini jadinya ya tetap dz dt ya.
Nah, ini sama dengan min G T plus C. Ya, tersebut ini persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana dengan yang ini? Ya, ini mudah sekali karena 0 ya. Berarti ini kan M D dt ya. Ini dx dt harus sama dengan 0 ya. Berarti kan d dt dari dx dt harus sama dengan 0 ya. Artinya dx dt kan harus sama dengan suatu konstanta, katakanlah d ya. Kan kalau kalian turunkan ini terhadap waktu hasilnya 0, berarti ininya kan adalah suatu konstanta ya, konstanta gitu ya. Nanti kita dapatkan sekarang pada arah ini ya. Nah, sekarang gimana ini ya? Ini dx dt pada saat t-nya 0 sama dengan v0. Oh sorry, ini pada arah k ya, ini bukan c, ini pada arah k. Nah, berarti artinya apa ya? Artinya dx dt pada saat t0 itu sama dengan v0 ya. Berarti ini kan sama dengan d kan, berarti kan d-nya juga sama dengan v0 ya. Nah, sekarang yang kedua sama juga, berarti dz dt pada saat t0 sama dengan v0 ya. Berarti gimana itu? Min gt plus c sama dengan v0, berarti c-nya sama dengan v0 plus gt gitu ya. Nah, artinya nanti kita dapetin komponen kecepatannya ya, dz dt pada arah z ya, itu gimana tuh? Min gt plus c ya, berarti min gt plus c plus v0 plus gt sama dengan v0 ya, yang ada arah x juga v0 ya. Artinya kecepatannya sekarang ya, dr dt itu ada v0 pada arah i dan ada v0 pada arah k. Begitu ya. Ini tak kasih uh, uh, penugasan, kalian coba ya. Begitu. Nah, sebelum kita diskusikan, menarik soalnya. Nah, kalian bisa lihat ya, Iqbal dan kawan-kawan, perhatikan soal nomor 11 ini. Kelihatan ya? Nomor 11 ini apa? Ini kan soal yang 2021. Ya, kelihatan ya, kalian jangan ngelamun. Ya, artinya apa? Nomor 11 yang kalian baca ini sekarang, ini kan soal yang tahun 2021 yang Rizda beri ke aku itu. Yang Rizda bagikan juga ya, jangan lupa. Ya, artinya apa, Iqbal, Rizda dan Sri? Artinya ada kemungkinan juga soal yang lama itu keluar kembali di 2021 nanti. Ya, jadi tolong nanti ikhtiarnya dimaksimalkan ya. Jangan lupa kerjakan juga soal tahun lalu, clearkan semua. Ya, selagi ada waktu gitu. Ya, clearkan ya, baru kita diskusikan ya. Terus kalian rapikan jawabannya, nanti kalian contek aja waktu ujian gitu. Kalian ambil gitu ya. Begitu. Nah, bentar ya. Ternyata ada soal yang sama. Begitu. Ya, entah kenapa kok sama. Entah habis kreativitasnya atau bagaimana, nggak tahu. Ya, ini nanti. Nah, ya jangan lupa tuh kerjain tuh. Ya, karena soal mekanika klasik bagi kalian kan lebih mudah. Aku lebih suka soal yang seperti ini daripada yang persoalan benda-benda itu. Karena apa namanya? Ya, karena nggak straightforward. Ya, gitu. Nah, ini kalian coba ya. Nah, ini aku nggak bahas ini, kalian coba. Nah, ini bisa jadi Iqbal, Sri, ya, dan Rizda. Soal-soal seperti ini bisa keluar lagi, gitu. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Gitu. Ntar, ini, nah, yang tadi belum, ntar ya, yang tadi belum ke apa namanya, ke Kopas. Oh, salah.
Bentar, aku tadi nemu soal yang bagus ini tentang Lagrangian itu. Entah di nomor berapa itu ya. Sik, sik. Nah, ini kalian coba ya. Ini buat tugas juga nih. Ya, idealnya semuanya tugas kalian sebenarnya. Tapi nggak apa lah. Nah, aku coba cari ya di 2018 ini. Kalian bisa baca dengan baik ini soal. Dan nggak usah belajar nasional ya. Karena soalnya ya terlalu apalah istilahnya. Terlalu dalam itu. Ya, ini. Ini soal yang ini juga soal dari buku Lim Yung Kuo itu. Gitu ya. Dan semuanya literaturnya sudah aku beri juga di ya, literaturnya juga sudah aku beri semua di draft gitu ya. Sebentar. Ini posisi. Nah, 2016, 2017. Aku tadi nemu soal bagus Lagrangian. Saya. Jadi, ya ini soal yang katrol berganda ini ya, kalian coba itu. Pakai Newtonian aja lah yang lebih mudah. Tapi kalau kalian mau keren ya pakai Lagrangian. Boleh-boleh aja. Nah, soal-soal yang awal ini biasanya mudah ini ya. Dan ini waktunya singkat gitu. Gitu. Nah, mungkin ada di sini 2014. Bentar ya. Nah, ini. Ya kalian coba juga ini ya. Ya, kalian coba itu. Ya, ini Lagrangiannya ini kalian coba ini ya. Seret. Nah, ini gaya sentral kan sudah diajari ya sama Prof. Red nih ya. Ini sebelum UTS nih. Itu kalian coba, mungkin coba aja nanti. Nah, ini soal ini kan ada di soal apa namanya? Soal ujiannya Prof. Red tahun lalu ini. Ya, ini soal ini. Itu ada juga. Bentar. Ini udah tadi ya. Seret. Ini soal-soal seperti ini ya kalian coba sendiri nanti ya. Dan kita diskusikan kalau ada kendala. Nah, soal ini kan sebenarnya mirip sama kayak soal yang tumbukan ya. Bedanya sekarang case-case-nya sudah dibatasi. Ini setengah jadi setengahnya gitu loh. Ya. Nah, udah. Aku pikir begitu aja ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Atau mungkin mekanika kuantum kemarin ada keluhan nggak? Iya Kak, yang mekanika kuantum nggak? Boleh. Yang mana, Iqbal? Yang nomor 10 2016 aku masih belum. Oke, aku kasih petunjuk ya. Ya. Mungkin ini sih Kak apa? Di mana gitu bisa latihan soal-soal yang bentuknya kayak gitu. Kalau bisa yang ada solusinya duluan, jadi bisa belajar gitu. Iya. Nomor 10 2016 ya. Oh, aku nama buka mekanika klasik kan kuantum ya. Ya. Enggak. Pak. Ya, jangan lupa foldernya ya dilihat tuh. Soalnya berantakan tuh. Nomor. Ya, kuantum tuh memang abstraksinya itu anu ya. Tapi apa namanya ya? Kalau kalian sadar itu nanti kalau sering latihan itu caranya tuh jelas. Ini dibanding klasik itu kan kamu butuh model koordinat umum lah. Itulah 9 10. Pada saat awal, oke, kita coba kasih arahan. Dan mungkin kita bisa selesaikan mungkin.
Iya, 10 2016. Oke. Ya, oh ya, kalian kalau tanya-tanya di luar yang aku kasih tugas gak apa-apa loh. Itu sebenarnya jatah kalian juga loh. Ya, harus kalian kerjakan. Karena kenapa? Soal tadi Sri, Rizda, sama Iqbal 2014-nya itu keluar di 2021 gitu. Jadi kan sangat-sangat mungkin gitu. Ya, di tahun 2020 Iqbal, Sri sama Rizda kalian bisa lihat. Itu soalnya ada tentang osilator harmonik ya. Dan itu soal-soal di Griffith itu coba kalian kerjakan kalau kalian mau powerful nanti besok ya. Pelajari sampai bab 3 aja di Griffith itu. Kan sisanya kan kalian wis uh, berjibaku dengan soalnya Pak Feb tuh gitu loh. Jadi nyicilnya kalian sudah banyak gitu. Quantum 2016. Oke. Pada saat awal T sama dengan 0, suatu partikel terjebak dalam potensial Vx sama dengan ini ya. Ingat kalau suatu harmonik itu potensialnya selalu bentuknya seperti itu. Sama kayak pegas itu loh, setengah kx kuadrat. Ya, dimana k-nya itu m omega kuadrat. Setengah ini m omega kuadrat x kuadrat. Dan fungsi gelombang, nah itu diskrit ya. C x, 0 a sigma n, artinya untuk n yang diskrit tadi beragam itu sama dengan seperakar 2 n Cn x ya. Dan kalian nggak usah perfeksionis di sini ya. Si besar, si kecil itu nggak ada aturan Pak Agam di sini. Nah, terus dengan Cn adalah eigenstate ke n ya. Eigenstate keadaan ke n maksudnya. Si ke n ya, artinya nanti bisa ada si 1, si 2, si 3. Dengan eigenvalue energi ya, ini kan sudah pasti n plus setengah H bar omega. Ini kan energi dari osilator harmonik. Nah, diketahui di mana nilai bracket Cn ya dan Cn aksen itu sama dengan delta Dirac n aksen ya. Jangan lupa ini definisi delta Dirac dalam bahasa bracket itu seperti ini Iqbal ya, dan lain-lain. Di Sigma 3 kalian sudah mempelajari definisi delta Dirac kan sama dengan konstanta kali konstanta kan ya. Nah, sebenarnya ini juga nanti ujungnya konstanta juga. Hitung besar tetapan normalisasi A dan tuliskan bentuk eksplisit gelombang untuk si x, t untuk t lebih dari 0 ya, begitu. Nah, begini saja Iqbal ya, ini nanti kuncinya dari sini nih. Nah, ingat ya, kita belum bahas syarat normalisasi, tapi kalian pasti hafal syarat normalisasi. Nah, kita bisa mulai dari sini ya, bahwa bracket dari Cn ya dan Cn star sama dengan delta n aksen gitu ya. Nah, ini kan definisinya gini, delta n aksen itu 0 kalau n-nya gak sama dengan n aksen, 1 kalau n-nya sama dengan n aksen ya. Itu berdasarkan tetapan normalisasi A. Oke, begini saja ya. Nah, sebentar, tadi dari definisi ini kan gini ya, si x, 0 sama dengan A sigma n per akar 2 pangkat n Cn x. Nah, di kuantumnya kamu Iqbal dan Rizda, Sri, kan syarat normalisasi kan begini ya. Syarat normalisasi ya, integral si ini ya, si yang ini karena fungsi gelombang yang ini ternormalisasi. Si ini si star si, bahasanya kan seperti itu ya, dx itu harus sama dengan 1. Nah, tapi kita itu alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa yang bracket saja ya, karena nanti kalian bakal sering berjibaku dengan bahasa bracket. Nah, ini yang star ini itu ada di kiri ya, si x, 0 ya, ini si x, 0 harus sama dengan 1 ya, harus sama dengan 1 begitu. Nah, begini saja ya, ini yang ini. Nah, ini ya, kalian bisa lihat ini ya. Nah, kalian kan sudah biasa nih, bentuk ini kan sudah biasa nih. Nah, tapi nggak mungkin selamanya kita pakai itu ya, ataupun kalau kita pakai ini bal sah-sah saja dan ketemu gitu loh ya, dan ketemu. Nah, tapi kalau pakai integral itu kan kesannya agak ruwet gitu loh ya, kita pakai bahasa ini saja
ya. Berarti kita perlu rumuskan yang cat-nya dulu. Ya, gini ya. Cat-nya si X,0. Gimana kira-kira cat-nya? Ya, berarti ini kan A, ya. A, ini N, seperakar 2, pangkat N. Ya udah, ini cat-nya itu ya si N saja, gini. Ya. Nah, kalau misalkan dibalik, ya si X,0 ini sebut saja menjadi A star begitu ya. Nah, ini sigma N. Ingat ya, arti dari ini itu apa? Arti dari ini itu itu kan kayak operasi matriks yang disalibkan. Salib itu kan operasinya apa? Didegerkan, distarkan dulu baru ditranspos, atau transposkan dulu baru didegerkan, kan begitu ya. Nah, ini seperti ini ya, ingat ya, di Vismat ya, Pak Puji itu kan, Pak Puji kan ngajar sabar banget gitu ya. Nah, efeknya ke sini ada nggak? Seperakar 2 pangkat n? Nggak ada. Ini kan bilangan real. Jadi mau kamu bintangkan, itu kan yang efek ke bilangan kompleks doang. Bilangan kompleks kan yang ada i-nya saja. Sini kan nggak ada i-nya, berarti kan sama saja. Ini ya, n gini ya, terus ini si n gini. Nah, ini buat membedakan si n-nya kasih aksen. Mas, aku boleh nggak ini langsung si n? Nggak apa-apa, tapi lihat coba tujuanku bagaimana. Nah, sekarang kalau misalkan kita gini kan, ya, kalau misalkan kita gini kan, si X,0 kan sama dengan 1, ya. Berarti gimana sekarang? Ya, yang madep ke kiri ini ya. Nah, yang madep ke kiri ini ya, A starnya sama A-nya boleh dikeluarkan. Gini ya. Berarti ini sekarang sisa. Nah, ini nih. Atau gini deh. Ya, langsung aja. Ini berarti ya, masukkan ini. Yang madep ke kiri dulu. Beranya dulu. Berarti ini kan sigma n, ini berarti kalau ini aksen ya, ini aksen juga. Ya. Nah, ini aksen seperakar 2 pangkat n aksen. Ya, ini apa nih? Si n aksen. Nah, ya, jadi kalau tanya, Mas, kenapa gak langsung n aja? Nah, nanti lihat tujuannya deh. Ya, ini ya. Yang madep ke kanan bagaimana? Yang madep ke kanan ini. Ini ya, yang madep ke kanan nih. Cat-nya ini. Yang kiri bra, yang kanan cat. Berarti yang ini, masukkan yang ini. Berarti A-nya sudah dikeluarkan ya, gak apa-apa. Itu berarti sigma n seperakar 2 pangkat n. Gini ya. Nah, sekarang karena ini bilangan real, seperakar 2, ya, dan sigmanya juga bilangan real, kita bisa keluarkan. Ya, ini harus sama dengan 1. Ya, A star A itu apa hasilnya? A kuadrat. Ya, A kuadrat. Ini, ya, ini sama ini kan bisa keluar. Ya, berarti kan jadinya gini. Sigma n aksen, sigma n, gitu ya. Seperakar 2. Nah, pangkat n aksen dikalikan seperakar 2 n. Nah, ini baru. Nah, si n aksen slash si n sama dengan 1. Ya, begitu. Kan ingat definisinya. Nah, ingat definisi ini sama dengan apa tadi? Ini kan sama dengan ini. Ya, delta n aksen kan sama saja. Ini kan inner product. Inner product kan sama kayak perkalian dot. Mau ditukarkan pun hasilnya sama. Ini sama dengan delta n aksen. Nah, sekarang mana yang kita pilih? Apakah hasilnya yang sama dengan 0 atau sama dengan 1? Jelas hasilnya yang dipilih sama dengan 1. Karena kalau ini dipilih tidak sama dengan ini, tidak sama dengan n tidak sama dengan n aksen, hasilnya kan 0, delta diratnya, delta kronekernya. Kalau ini 0, berarti ininya 0, berarti tidak memenuhi syarat normalisasi. Berarti kita harus pilih apa? N-nya harus sama dengan n aksen. Berarti berarti delta n-nya sama dengan 1. Nah, ini jadi kuadrat, ini sigmanya jadi 1 gitu ya, sigma n gitu ya. Nah, ini kan berarti seperakar 2 kali seperakar 2 ya, gini saja, seperakar 2 pangkat n, seperakar 2 pangkat n, ininya 1. Nah, ya udah begini gitu. Nah, sekarang ini kan a kuadrat gini ya, sigma n, ini seperakar 2 kali seperakar 2 kan ya, setengah ya, ya setengah pangkat
setengah pangkat N, ya, sama dengan 1. Ya, gitu. Berarti kan A kuadrat sekarang kan sama dengan sigma N, ya, 2 pangkat, ya, 2 pangkat berapa nih? Jadi kan N-nya harus dihilangkan ya, berarti sama-sama gitu loh. Nah, itu harus dihilangkan tuh N-nya itu. Berarti jadinya yang paling mudah kan 2 pangkat, ya, 2 pangkat N ya. Nah, 2 pangkat N. Bentar. Ya, betul. Ya, betul. Karena kalau 2 pangkat N dikalikan ini kan hasilnya 1. Nah, berarti ini sama dengan ini. Atau kalau kamu pengen gampang, ini abaikan dulu, anggap aja nggak ada. Baru sigmanya muncul belakangan. Ya, berarti konstanta normalisasinya, oh sorry, ini belum konstanta normalisasi ya. Nah, konstanta normalisasinya berarti kan yang ini, ya, A-nya sama dengan, ya, akarnya tadi, ya. Akar sigma N, 2 pangkat N, pangkat setengah. Ya, itu adalah konstanta normalisasinya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan fungsi gelombang yang ada waktunya? Nah, ini kan Pak Febis ngajari nih pasti. Ya, nah, gini, bahwa fungsi gelombang untuk yang ada waktunya, gini, itu kan sama dengan fungsi gelombang X dan bukan fungsi waktu, ketika X sama dengan 0 ya, T sama dengan 0, dikalikan E pangkat min I En per H bar T. Nah, gini, sigma N. Ya. Nah, si X0-nya sekarang berapa itu? Ya, si X0-nya itu. Ini, ya, sama dengan ini. A dikalikan seperakar 2 pangkat N itu. Ya, tadi kan A, ya, A dikalikan seperakar 2 pangkat N. Gitu ya. Dikalikan berapa tadi? Dikalikan si N fungsi X. Ya, si N fungsi X. E pangkat min I per H bar ya. Ingat EN-nya berapa tadi? Eigen value-nya. Nah, ini sudah well known tuh. N plus setengah H bar omega. N plus setengah, ya, H bar omega. Kalikan T. Nah, ini jangan lupa A-nya berapa ini? A-nya tuh ini, masukkan itu. Ya, gitu. A-nya berapa itu? Masukkan tuh. Ya. Ini sigma N 2 pangkat N setengah ya. Kalikan sigma N, ya, seperakar 2 pangkat N ya. Cn gitu ya. Nah, ini fungsi X ya. Nah, ini sebenarnya 2 pangkat, apa namanya? Ini kan harus setengahnya harus gini ya. Biar apa namanya? Biar jadi satu gitu loh, jadi satu gitu. Tapi sebenarnya sigmanya kalian abaikan juga gak masalah, gitu ya. Sigma N, ini E, ini H-barnya coret ya. Nah, itu min I, N plus setengah omega T, gitu ya. Ini si X kematiannya. Nah, persoalannya gini sekarang. Kan kalian mungkin merasa asing mungkin dengan apa namanya? Dengan notasi ini. Tapi sebenarnya tidak. Harusnya kuantum itu ujungnya adalah ini. Ya, perkenalannya dengan ini, bahasa dengan ini. Nah, masalahnya, Mas, boleh nggak aku menggunakan bahasa integral sebagaimana yang diajari di fisika kuantum itu? Dalam konteks ini, tidak boleh. Kenapa? Karena ada clue ini. Clue ini harus muncul gitu. Ya, ingat kata kunci di sini, jawaban di sini tuh harus memunculkan clue-nya. Ini kita muncul sudah, EN-nya. Ini muncul sudah. Ya, ini muncul sudah. Begitu Iqbal. Ada yang diresponkan nggak Iqbal? Gitu. Oke, Kak. Ya, gitu ya. Memang kuantum itu seperti itu, abstraksinya sangat dalam sekali. Gitu ya, kita lanjutkan besok saja dengan jam yang sama ya kalau bisa. Kalau nggak bisa, silakan kalian responkan saja. Gitu ya.